Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila abaina ummahatina masyayikhina muallimina wa dzawil huquqi alaina bi jawi Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki wa bi jawi Jafi al-Mutin bi jawi Ibrahim Muhammad wa bi jawi Jason Haji wa bi jawi Yusuf Effendi Awusan ila Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Mubarakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Quddasallahu Ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuqsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yusfah wa du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Halaman berapa? Seratus 157. 156. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ila anqal as-sadisu. Yang keenam termasuk bahaya-bahaya lidah, bahaya-bahaya lisan yang keenam. Setelah kemarin yang kelima adalah memuji-muji dirinya sendiri. Yang keenam adalah al-la'nu, melaknat. Melaknat ya, ini hati-hati nih dengan melaknat nih. Melaknat orang lain ini termasuk bahaya lidah. Suka melaknat, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit munafik ya. Hanya beda pilihan kemudian nyebut munafik ya, gara-gara beda partai, beda pilihan nah, kemudian munafik ya. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak boleh ya. Apa nasihat dari Imam Ghazali terkait ini? Mari kita simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-la'nu ialah melaknat. Fa iyyaka maka takutlah kamu, takutlah engkau, antal ana
Jika melaknat syai'an sesuatu mimma khalaqallahu ta'ala dari apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kamu melaknat kepada sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahaya, ini sering tidak kita sadari ya. Jadi mencela ciptaan Allah itu kan berarti mencela Allah, ya enggak? Kalau kita mencela suatu karya orang, berarti kita mencela atau orang yang berkarya. Itu loh. Maka orang yang mempunyai karya, yang karyanya kita cela, ya pasti marah. Mesin TI apa kayak gini, jelek. Yang bikin ya marah. Pak Kumis marah. Sama dengan mencela ciptaan Allah. Kira-kira kok Allah itu manusia? Ya marah. Berapa kali kita mencela dalam hidup ini ciptaan Allah? Kadang-kadang ya lagi enak-enak berkebun, kemudian keterak hama. Hama ciptaan siapa? Nah, kita ngomel-ngomel gak karu-karuan, hama kurang ajar, bangsat bajingan misalnya. Lagi enak-enak tidur, rupanya nyamuk banyak, gawe gitin, miso-miso, marah dengan nyamuk. Padahal nyamuk ciptaan Allah. Mencela nyamuk sama dengan mencela penciptanya. Saya dulu pernah ada tidur bareng di pesantren. Ada salah satu kawan kan tidur kayak ikan pindang gitu kan, berjejer-jejer gitu kan. Musim nyamuk banyak. Waktu itu saya belum tidur. Ada salah satu kawan itu sambil garuk-garuk itu miso dia, nggak sadar tapi dia nggak sadar. Apa namanya? Lagi tidur terus banyak nyamuk itu. Tiba-tiba refleks lisannya ngomong, jancuk, jangkrik dulu. Jangkrik itu juga biasa dipakai miso, ungkapan kekesalan. Jangkrik, gatele cuk, lamuk iki lit. Itu tiga kali dia, tiga kali dia mencela, marah dengan nyamuk itu. Nah, nyamuk itu juga ciptaan Allah. Ya, jangan mencelanya. Kalau nggak suka ya pasang obat nyamuk gitu kan. Kalau dia gigit ya kita bunuh, nggak apa-apa. Kalau dia nggak gigit jangan iseng-iseng nyari nyamuk. Masuk ke hutan nyari nyamuk saking bencinya. Setelah dapet panggil pritisi kakinya. Nauzubillah min dzalik. Ya pokoknya jangan pernah mencela ciptaan Allah. Mencela ciptaannya ya sama halnya dengan mencela penciptanya, kan gitu loh. Jangankan penciptanya, sampean mencela anak saya aja kadang-kadang saya marah, tersinggung, padahal anak bukan ciptaan saya, ya cuma perantara saja lah. Itu ciptaan Allah. Bagaimana dengan mencela ciptaan Allah? Ya. Dan semua ciptaan bikin nyamuk. Allah nggak asal-asalan bikin wereng, bukan hanya sekedar main-main daripada nganggur. Enggak, pasti ada maksud dan tujuan. Itu kan kita iseng-iseng daripada nganggur bikin ini, daripada nganggur bikin itu. Tapi Allah enggak. Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada maksud dan tujuan. Tapi bagi orang yang mau berpikir ya, dengan keberadaan nyamuk itu hikmahnya besar sekali. Berapa juta orang bisa makan gara-gara nyamuk. Masa makan nyamuk Pak Ustadz? Ya bukan makan nyamuk, tapi sebab keberadaan nyamuk itu menjadi sumber rezeki bagi banyak orang. Nggak percaya? Dengan ada macamnya. Ya, ada baygon, ada autan, ada kingkong, apa lagi, Bang? Kit. Pokoknya banyak sekali. Dan pabrik-pabrik itu membutuhkan ribuan tenaga kerja. Nyamuk aja diambil oleh Allah. Obat nyamuk tutup.
Berapa ribu orang dirumahkan nggak punya kerjaan. Anak-anaknya nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Itu cuma gara-gara nyamuk. Itu baru dari pabriknya nyamuk aja ya. Kalau kita hubungkan lagi ya, kalau kita telaten mikir, oh iya ya, nyamuk itu kan ada bahan bakunya itu. Entah dari apa obat nyamuk itu kan. Nah, bahan bakunya itu juga nyari. Mungkin melibatkan para petani sehingga terkumpul bahan baku nyamuk. Kemudian dibentuk melingkar-lingkar rapi ini kan. Ini kan butuh cetakan toh. Butuh pabrik mesin untuk mencetak biar bulat-bulat. Nah, kalau satu-satu manual gini ya kapan selesainya? Butuh pabrik. Berarti butuh orang-orang yang bisa menciptakan mesin. Nah, mesin itu terbuat dari apa? Ada timahnya, ada besinya, ada karet untuk sil-silnya itu kan. Besinya diambil dari mana? Maka butuh mereka yang menambang besi. Karetnya ya butuh tukang-tukang ngaret itu. Terus berapa banyak orang bisa makan gara-gara nyamuk? Sudah terjadi. Nah, biar awet, biar nggak melempem. Apa melempem itu? Biar nggak lembab, biar enak disulut. Itu pabrik plastik toh. Lah berapa banyak lagi orang yang kerja di pabrik plastik? Oh ya. Nah, setelah jadi dibungkus plastik biar kelihatan rapi, kardus, ya kan? Ah, butuh pabrik kardus. Nah, butuh pabrik kardus. Nah, kardus itu ya jadi dari ya untuk bahan-bahannya ya melibatkan banyak orang lagi. Setelah dibungkus rapi dengan kardus, ya kan butuh merek. Masa ditulis pakai spidol, ya lucu. Harus percetakan. Nah, dibawa ke percetakan. Percetakan berapa banyak orang kerja di sana? Ada desain grafis, ada macam-macam. Nah, percetakan itu butuh cat. Butuh pabrik cat juga. Nah, setelah jadi dimasukkan kardus besar. Biar menyebar ke tengah-tengah masyarakat butuh sales. Ya, masa dipanggul gini jauh-jauh, misalnya pabriknya di Surabaya, datang ke Bangka masa dipanggulkan enggak toh? Butuh mobil. Oh ya, butuh pabrik mobil. Mobil itu yo ada bannya. Ada kalau kadang-kadang jeblos di jalan yo ada orang yang harus sedia angin di pinggir jalan. Yo butuh keterlibatan bengkel hanya gara-gara nyamuk. Jadi kira-kira kalau nyamuk itu ditiadakan oleh Allah, berapa banyak orang nggak makan, nggak punya kerjaan. Nah, ini salah satu daripada manfaat Allah bikin nyamuk, dan tentu masih banyak lagi manfaat-manfaat lain. Makanya jangan pernah mencela nyamuk. Begitu pula hama tanaman di sawah sama. Jadi intinya Allah menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia, pasti ada hikmah di baliknya. Nah, maka itu berpikir tentang ciptaan Allah itu bagian daripada ibadah yang sangat agung. Sampean berpikir nih, mikir ya tentang kekuasaan Allah. Oh iya ya, Allah itu begini, Allah menciptakan ini. Sampean pikir. Itu nilainya sama dengan bertasbih. Makanya banyak dalam Al-Quran kan, afala tadzakkarun, afala tatafakkarun. Ya, kenapa engkau tidak berpikir? Nah, tafakkur loh, tafakkur. Nah, jadi bahaya lisan yang nomor 6 yaitu mencela ciptaan Allah. Itu baru nyamuk, belum lagi manusia. Berapa banyak kita mencela manusia, melaknat manusia, mengolok manusia. Padahal manusia itu makhluk yang lain. Jadi al-la'nu fa iyyaka antal ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Takutlah kamu melaknat sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Min hayawanin, dari binatang. Binatang apa saja jangan pernah dicela, karena itu ciptaan Allah. Sekalipun anjing, sekalipun ular,
sekalipun singa dan lain sebagainya, itu ada hikmah besar di baliknya. Auto amin, atau makanan, jangan pernah mencela makanan. Makanan ini nggak enak, kemudian dihambur-hamburkan, nggak boleh. Rasulullah itu kalau kira-kira ada makanan nggak suka, ya ditinggalkan gitu aja. Kalau senang dimakan, nggak senang ya diem, jangan mencela, jangan pernah mencela makanan. Kalau mau muji makanan bagus, apalagi di hadapan istri yang memasak, oh ibadah itu. Wih seger deh kopinya, padahal asin. Nah, itu nggak apa-apa, malah bagus. Ya, au ingsanin, atau manusia. Jadi hayawan, makanan, au ingsanin, manusia bi'ainihi, dengan ainnya. Wala taqta' bisyahadatika, dan janganlah engkau memastikan dengan kesaksianmu, memutuskan. Itu kok memastikan ya, atau memutuskan ya. Taqta' harusnya memutuskan, bukan memastikan. Wala taqta', dan janganlah memutuskan bisyahadatika, dengan kesaksianmu, ala ahadin, terhadap seseorang, min ahlil kiblah, dari ahli kiblat, bisyirkin, dengan musyrik, au kufrin, atau kufur, au nifakin, atau munafik. Jangan pernah memutus kesaksianmu kepada orang ahli kiblat dengan mengatakan dia syirik, dia telah kufur, dia telah munafik. Ahli kiblat itu siapa toh? Ahli kiblat itu orang yang masih menjalankan sholat dan kiblatnya masih sama, yaitu Ka'bah. Selama dia masih sholat, mengakui bahwa sholat itu wajib dan dia sholat menghadap ke arah kiblat yang sama, maka dia termasuk ahlul kiblah. Ketika dia masih termasuk ahlul kiblah, sejahat apapun dia, kita tidak boleh memutus hubungan atau memvonis dengan kata-kata syirik, kufur, dan munafik. Hanya gara-gara perbuatannya nggak cocok dengan kita, kemudian enak saja kita katakan syirik, kita kata ini nggak boleh, mencela-mencela seperti itu. Nah, aku kalau ada menjelang pilkada seperti ini ya ngeri-ngeri juga, takutnya keluar lagi nanti ada cebong dan kampret. Ya, saling menuduh munafik, kafir dan lain sebagainya, padahal mereka juga ahlul kiblah. Sholatnya juga sama dengan sholat kita, Allahnya ya sama ya dengan Allah kita, Qurannya juga sama dengan Quran kita, nabinya ya tetap Nabi Muhammad. Hanya gara-gara pilpres beda pilihan, satunya jadi cebong, satunya jadi kampret. Terus kata-kata munafik berseliweran. Nah, sampai-sampai ada spanduk besar-besar, yang tidak mendukung ini kalau mati jangan disolatkan. Kan ada tuh banyak tuh. Masya Allah, sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Padahal contoh orang munafik itu di zaman Rasulullah sudah ada. Saya ingin cerita sedikit. Ada gembong munafik zamannya Rasulullah, itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau punya anak jangan dikasih nama itu. Itu gembongnya orang munafik yang berkali-kali divonis oleh Allah bahwa dia itu adalah orang munafik. Salah satu tanda-tanda kemunafikannya yang nampak jelas dan bukan rahasia lagi karena Allah yang membongkarnya. Dia pernah menarik 300 pasukan pada perang Uhud. Jadi orang-orang yang ikut bergabung dengan Rasulullah perang Uhud itu 300 orang ditarik lagi mundur oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan salah ya, jangan nulis Ubaynya tok. Karena sahabat Nabi itu ada yang namanya Ubay bin Khalaf, ada namanya Ubay bin Ka'ab. Nah ini Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik. 300 pasukan diajak mundur. Nah ngapain kita kok ikut-ikutan perang? Menguntungkan Muhammad saja, menghasut orang-orang kaum muslimin, sehingga kaum muslimin itu berjumlah 300 orang
yang kemudian mundur memisahkan diri dari pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abdullah bin Ubay. Kemudian pernah mengfitnah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Sofwan. Wah, ini kan sudah luar biasa ini. Diceritakan dalam sebuah hadis yang kemudian dikenal dengan hadisul ifik, berita bohong. Sampeyan kalau mau ngeklik di Google atau apa hadisul ifik pasti akan keluar cerita itu. Ya, hadisul ifik. Siti Aisyah waktu diajak Rasulullah bepergian menuju suatu tempat namanya Banil Mustalik bersama banyak rombongan. Kemudian waktu balik ke Madinah, Rasulullah pengen buru-buru balik ke Madinah karena di Madinah juga sudah ada masalah karena di Madinah itu ada 2 orang dari kalangan Ansor dan Muhajirin berebut air. Satunya berteriak yang dari kalangan Ansor, satunya dari kalangan Muhajirin. Ini berebut air. Yang satunya, wahai kaum Ansor, maksudnya itu ngejak kawan lah. Yang orang-orang Muhajirin juga begitu, yang orang Muhajirin yang berebut, wahai kaum Muhajirin. Sehingga agak sedikit panas-panasan. Dan ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dimanfaatkan agar mereka pecah gitu kan. Dia bisiki kepada orang-orang Madinah, ini kesalahan kita ini sama halnya dengan memelihara anjing kurus. Setelah kita makan menjadi gemuk besar akan menyaplok kita. Nah, itu maksudnya adalah memelihara orang-orang Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Nah, itu kan dibantu banyak oleh orang-orang Ansor yang nggak punya rumah dikasih rumah, yang nggak punya pekerjaan dikasih pekerjaan, nggak punya istri dikasih istri. Nah, kalau mereka sudah besar, mereka akan menggigit kita. Lihat itu kelakuan orang Muhajirin. Tunggu saja nanti kalau rombongan mereka datang ke sini, kita pasti akan dibantainya. Oh, itu sudah mulai panas. Kemudian ada yang mengejar Rasulullah dan memberi kabar terkait dengan itu. Namanya Zaid bin Arqam. Itu datang kepada Rasulullah menceritakan terkait dengan kondisi Madinah yang sedang panas gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Rasulullah mempercepat pulang ke Madinah. Tapi apa daya, unta-unta kendaraan pada capek, maka Rasulullah memutuskan untuk istirahat sebentar. Setelah istirahat sebentar, ini Siti Aisyah diam-diam keluar dari apa ya? Bukan kemah, ada kayak rumah-rumah di atas unta. Kalau sampean melihat film-film kungfu Cina itu biasanya perempuan-perempuannya kan dipanggul, terus apa itu namanya? Tandu ya. Tapi ini berada di atas unta. Karena pada saat itu giliran Aisyah yang diajak keluar oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau keluar kemana gitu, keluar daerah, DL lah, dinas luar, itu diundi istri-istrinya itu nama siapa yang keluar. Nah itu caranya. Nah, sampean kalau nanti punya istri 3-4 begitu caranya. Ya, jadi kalau mau ke Jakarta mau kemana, bikin nama dulu 4. Siapa? Nah, namanya Susi, Wati, terus siapa Santi, 4, masukkan kotak, diketok, seret. Oh yang keluar Susi, besok ikut abang ke Jakarta ya. Nah, itu. Lah waktu itu Aisyah yang mendapat giliran. Nah, waktu istirahat itu Siti Aisyah tiba-tiba keluar untuk buang hajat ya. Tentu menjauh dari rombongan kan, menjauh dari rombongan. Setelah buang hajat, dia balik, dia pegang, loh, kalungnya nggak ada. Ternyata kalung yang beliau pakai jatuh. Akhirnya dia kembali mencari, menyusuri jalan-jalan itu. Nah, ketika sudah ketemu, dipakai lagi, balik ke rombongan sudah tidak ada. Sahabat-sahabat mengira, Rasulullah pun mengira Aisyah masih berada di dalam tandu.
mau dicolan udah. Nah, kemudian Siti Aisyah sengaja nggak mengejar karena percuma ya, tenaga wanita ya, di padang pasir. Akhirnya dia memutuskan, nah tunggu aja di sinilah. Nanti kalau mereka tahu bahwa saya nggak ada di dalamnya kan pasti Rasulullah ngutus orang untuk balik gitu kan. Nah, ternyata nggak lama kemudian ada sahabat Nabi namanya Sofwan itu lewat. Nah, kebetulan Sofwan itu juga terpisah dari rombongan karena keperluan, sehingga berpapasan bertemulah dengan Siti Aisyah. Akhirnya diajak pulang bareng. Rasulullah itu pagi-pagi sekali itu sudah sampai Madinah. Sementara siang itu Sofwan baru masuk Madinah bersama Aisyah. Rasulullah nggak menaruh curiga sama sekali. Tapi ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa memang sengaja Siti Aisyah itu datang belakangan dengan Sofwan karena dia diam-diam menyelinap ke semak-semak, gampangannya gitu kalau bahasa kita, menuduh Siti Aisyah berzina, yang akhirnya Rasulullah kan nggak bisa memutusi bener apa enggak. Kalau bener-bener berzina walaupun istrinya kan harus dirajam, hukum zina dilempari batu sampai meninggal dunia. Kalau dia zinanya zina muhson. Zina muhson itu zinanya orang yang sudah punya suami atau istri. Kalau zina disebut zina muhson, dirajam hukumannya, lempari batu sampai mati. Tapi kalau zinanya zina ghairu muhson, bujang dan gadis, nah itu hukumannya adalah jilid, dicambuk sampai 100 kali. Setelah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan itu ya entah taruh di pulau mana gitu kan selama 1 tahun. Itu hukumannya berzina. Tapi Rasulullah nggak cukup bukti karena nggak ada saksi, ya kan. Mau membela Siti Aisyah, nyatanya Aisyah datang bareng sama Sofwan gitu kan. Bareng sama Sofwan, tidak membela, mau menghukumnya, tapi kan nggak ada bukti, nggak ada saksi bahwa mereka berzina. Rasulullah juga bingung sampai berhari-hari, bahkan sampai sebulan. Siti Aisyah itu kemudian sakit parah. Ya, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan jawaban bahwa Siti Aisyah tidak bersalah, tidak berzina, diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, yang membuat heboh itu tidak lain adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang memang kurang ajar. Gembongnya orang munafik ini. Pernah juga menyuruh budaknya berzina, melacur budaknya. Dia punya budak perempuan, nah, kemudian disuruh melacur, hasilnya dia yang ngambil, kan budak nggak punya hak. Jadi bosnya yang ngambil. Itu kan orang yang sangat kurang ajar. Ya, pengen kaya, punya budak perempuan, disuruh melacur. Ya, itu kekurang ajaran, kemunafikannya Abdullah bin Salul itu beberapa kali disebut dalam Al-Quran, termasuk surat At-Taubah, kemudian surat Al-Munafikun ayat 8-10. Nah, ini orang munafik dan semuanya tahu. Sampai-sampai anaknya juga namanya Abdullah, bapaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, punya anak juga namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bapaknya yang munafik namanya Abdullah, anaknya juga namanya Abdullah. Sampai anaknya ini marah-marah, usul kepada Rasulullah, ya Rasul bunuh sajalah. Bunuh saja bapak saja itu. Kurang ajar, terus berkali-kali diperingati, dinasehati, masih tetap kayak gitu. Bahwa dia adalah munafik, udah bunuh saja, kata anaknya itu namanya Abdullah. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan, kita tetap harus berbuat baik dengannya selama dia masih hidup bersama dengan kita. Iya, tapi nanti kalau Rasulullah memutuskan membunuh, suruh saya, biar saya yang memenggang kepalanya dan kepalanya aku bawa ke hadapan Rasulullah. Anaknya sampai ngomong seperti itu. Saking bencinya terhadap bapaknya, karena sangat-sangat mengecewakan lah, sangat merugikan Islam itu sendiri. Tapi tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul
sakit keras, mau meninggal dunia, sempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk. Rasulullah tetap menjenguk, pas sakit dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang kurang ajar itu. Bahkan sampai meninggal, itu Abdullah, putranya Abdullah bin Salul itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sholati jenazah bapak saya, dan tolong kasih jubah untuk sebagai kain kafan bapak saya. Dikasih sama Rasulullah jubahnya Rasulullah untuk dijadikan kain kafan Abdullah bin Salul, orang munafik, dan kemunafikannya sudah nampak jelas karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu aja Rasulullah masih seperti itu. Sampean bayangkan, kita hanya menduga-duga dia munafik, menduganya aja sudah salah, suudzon, ya kan? Kita nggak tahu persis dia munafik apa enggak. Tiba-tiba lata lidah kita enak aja dengan lantang mengatakan munafik, neraka, Masya Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan, bukan seperti itu akhlaknya. Orang Islam itu bukan seperti itu. Makanya kita simak baik-baik ini ceritanya, nasihat dari Imam Ghazali ini. Jadi la wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah bisyirkin au kufrin au nifakin. Selama dia masih sholat menghadap ke arah kiblat, masih sholat, kalau datang Ramadan juga masih puasa, dia termasuk ahlul qiblah yang kita tidak boleh mengatakan syirik kepada mereka, tidak boleh mengatakan kufur kepada mereka, dan tidak boleh mengatakan munafik kepada mereka. Saya mencatat iki ben adem urip e. Kapan ono beda pendapat iki menis koyoke panas meneh. Enggak usah melaknat. Ya. Kita kampanye sampean punya dukungan siapa ya sampean kampanyekan kebaikannya tanpa melaknat lawan. Itu bersaing dengan baik, jangan menjatuhkan. Baik. Fa innal mutli'a, karena sesungguhnya yang melihat alas sarairi, atas segala rahasia itu huwallahu ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala, dan janganlah engkau masuk bainal ibadi, antara hamba-hamba, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah ta'ala. Yang tahu persis segala rahasia hati seseorang, apakah dia syirik, apakah dia kufur, apakah dia munafik, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan masuk ke dalam wilayah yang bukan wilayah kita. Itu adalah wilayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Nah, ini kan nasihat yang luar biasa dari Imam Ghazali. Sampai ikut-ikutan gara-gara banyak postingan di Facebook mengatakan si A itu munafik, si A munafik. Sampai ini kenal orangnya juga enggak, pernah ketemu juga enggak, tiba-tiba hatinya sudah ikut benci, tiba-tiba ngelihat orang itu ikut benci. Iya, bener enggak? Gara-gara hanya mendengar berita, sampean enggak tahu sendiri, dan beritanya itu belum tentu bener. Kemudian sampean lihat fotonya aja ikut benci. Kira-kira yang salah siapa? Ya karena kita yang tidak bisa menjaga hati kita sendiri. Ngapain kita ikut-ikutan benci? Kita belum tahu kebenarannya. Kita tahu kejahatan seseorang itu pun dalam agama tidak boleh kita membenci orangnya. Mengingkari perbuatannya wajib. Mengingkari perbuatannya yang salah dan dosa hukumnya wajib. Tapi membenci orangnya hukumnya haram. Bisa mencatat ini. Membenci orangnya hukumnya haram. Dia perampok Pak Ustadz, wajib kita mengingkari perampoknya. Kelakuan dia yang merampok itu wajib kita ingkari. Tapi kepada orangnya kita nggak boleh membencinya. Karena kalau kita membencinya, tetap kita nggak mungkin bisa berdakwah kepadanya. Jangankan memberi nasihat, ngomong aja nggak mau, ketemu aja nggak mau. Itu orang kalau sudah benci. Benar nggak? Itulah makanya agama kita melarang kita membenci. Apalagi memvonis syirik, kufur, nifak dan lain sebagainya. Itu bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kata Imam Ghazali, fa innal mutli'a 'ala sarairi wallahu ta'ala fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Jangan kau masuk antara hamba Allah dengan Allah, Allah dengan hambanya, dengan orang lain maksudnya. Kita nggak usah ikut-ikut menilai orang itu sudah urusan. Paham ya? Oke. Kalaupun ada orang salah, ya kita nasihati dengan tanpa menghujat, dengan tanpa mencaci maki, dengan tanpa melaknat. Cara menasihati gimana Pak Ustadz? Ya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yaitu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau sampai terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebatlah dengan cara yang ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah annaka bahwasanya engkau yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, la yuqalu, tidak akan dikatakan atau tidak akan ditanyakan, laka kepadamu, lima lam tal'an fulanan, mengapa engkau tidak melaknat kepada si fulan. Kita nanti di yaumil qiyamah enggak ditanya soal itu. Pak Komis, kenapa kamu dulu tidak melaknat Habib? Nah, enggak ditanya seperti itu. Nah, kalau enggak jadi pertanyaan di akhirat, ngapain kita melaknat orang? Jadi lima lam tal'an fulanan, mengapa engkau tidak melaknat kepada si fulan? Nah, itu tidak akan pernah ditanyakan nanti di yaumil qiyamah. Walima sakatta anhu, dan mengapa engkau diam saja dari fulan? Bahkan laulam ta'lan iblisatu la umrika walam tashghal lisanuka bidzikri limatus al anhu. Bahkan laulam ta'lan, jika sekiranya engkau tidak melaknat iblisa kepada iblis, tula umroka, di sepanjang umurmu, walam tashghal, dan tidak mengerjakan lidahmu bidzikrihi, dengan menyebut iblis, lam tus'al anhu, maka engkau tidak akan diperiksa. Bahkan kepada iblis saja kita tidak akan pernah ditanya, kenapa dulu kamu tidak mencela iblis, kenapa kamu dulu tidak melaknat iblis, padahal iblis itu makhluk Allah yang sangat durhaka. Ya, maksiat makhluk Allah yang pertama kali berani bermaksiat kepada Allah, ya iblis itu. Sebelum ada hamba-hamba Allah yang berani melaknat, iblis itu sudah melaknat dahulu, sudah bermaksiat dahulu. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu tidak mengira kalau ada hamba Allah berani bermaksiat kepada Allah. Nabi Adam kan diturunkan Allah ke surga toh. Diturunkan Allah dari surga ke bumi. Itu kebanyakan kita kan menganggap bahwa Nabi Adam berdosa, ya kan? Nabi Adam, kalau ternyata nggak salah, sampai salah-salahkan, kurang ajar enggak? Cucu berani menyalah-nyalahkan Nabi Adam. Nah, makanya hidupnya nggak berkah nanti. Nabi Adam disalah-salahkan terus. Sampai tak mikir sekarang. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, itu Allah sudah berfirman begini. Wa idz qala Allah sudah berfirman kepada para malaikat. Gimana ayatnya? Wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku ja'ilun, mau menciptakan, fil ardi, di bumi, khalifah, seorang khalifah. Kemudian malaikat demo, Allah didemo, protes kepada Allah. Qalu, berarti kan malaikat banyak toh. Kalau satu kan cuma kola itu satu. Kalau qalu berarti banyak malaikat. Mereka berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, engkau mau menjadikan makhluk yang namanya manusia, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, yang nantinya akan membuat kerusakan di bumi,
Wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu, sementara kami para malaikat nusabbihu, senantiasa bertasbih kepadamu. Wa nuqaddisu lak, dan selalu memuji-muji, mensucikan dirimu. Protes malaikat, kenapa bikin manusia nanti saling bunuh, nanti bikin kerusakan di bumi? Tidak cukupkah engkau menciptakan kami para malaikat ya Allah, yang setiap hari bertasbih dan memuji-muji dirimu? Akhirnya Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian wahai para malaikat. Lah, Allah mau menciptakan Nabi Adam, itu Allah sudah ngomong bahwa mau menciptakan manusia yang ditaruh di bumi. Benar enggak? Jadi Nabi Adam itu makan buah atau tidak di surga, ya tetap di bumi. Rencananya Allah memang ditaruh di bumi. Sehingga ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam gelisah, Adam normal sendirian di surga gelisah, dan Allah tahu itu. Allah nggak mau kalau ada hambanya di surga itu merasa sedih dan gelisah. Akhirnya Allah ciptakan ibunda Hawa, pengen bojo rupane wong iki, digawekno bojo, dikasih ibunda Hawa. Setelah hidup berdua, Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Masih di dalam surat Al-Baqarah ya, awal-awal surat Al-Baqarah itu. Ya Adam, wahai Adam, uskun, diamlah kamu di surga. Anta, ya kamu, wa zaujuka, dan istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apa saja yang ada di surga. Silakan kamu pilih. Semua makanan ada, tinggal kamu pilih. Tapi ingat, fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Ya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau masih engkau dekati, engkau makan buahnya, maka engkau termasuk orang yang zalim. Ternyata iblis datang, ngomong sama Nabi Adam, "Hei Adam, demi Allah, tahu enggak kamu, itu adalah buah keabadian, buah khuldi. Khuldi, khalid, khuldun, itu artinya keabadian, langgeng. Kalau kamu mau makan buah itu, demi Allah, kamu akan langgeng hidup di surga. Hubunganmu dengan ibunda Hawa akan langgeng, demi Allah." Akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi. Ketika ditanya oleh Allah, "Ya Adam, kok kamu makan? Kan sudah aku larang, kamu jangan dekat-dekat buah khuldi." Tapi apa jawaban Nabi Adam? "Ya Allah, saya enggak menyangka bahwa ada di antara hamba-hambamu yang berani berdusta membawa namamu." Yaitu kata-kata iblis, demi Allah. Makanya Nabi Adam memakan buah khuldi itu bukan kurban dari rayuan iblis, tapi karena menghormati kata-kata demi Allah. Karena Nabi Adam gak menyangka kok ada makhluk ciptaan Allah yang namanya iblis ini berani bersumpah berbohong mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Adam akhirnya ya dikira bener wae. Dikira bener karena menggunakan kalimat demi Allah, wallahi. Dan sekarang ternyata sumpah-sumpah iblis ini juga sudah banyak dipakai orang sekarang ini. Jadi banyak murid-muridnya iblis. Demi Allah, yes. Dipakai sumpah untuk berbohong. Nah, itu akhirnya ini menyalah-nyalahkan Nabi Adam. Nabi Musa ketika datang ke alam roh, itu pertama kali yang dicari Nabi Adam. Nabi Musa itu kan orangnya agak temperamen lah, agak temperamen. Yo kekuatannya juga luar biasa. Orang Bani Israel sekali tempeling pernah mati. Nabi Musa pernah sekali tabok mati yang ditabok itu. Padahal ya guyon itu kan. Akhirnya jadi buron itu Nabi Musa itu. Lalu suatu saat nanti saya ceritakan. Yang dicari langsung Nabi Adam. Dilabrak itu Nabi Adam oleh Nabi Musa.
Ya Abul Basar, bapak manusia. Kamu ini kurang ajar katanya. Gara-gara kesalahanmu, jadi kami semuanya jadi ikut ke bumi. Coba dulu kamu nggak melakukan kesalahan. Kita kan masih hidup di surga, kan enak kita. Gara-gara kamu salah dihukum oleh Allah, diturunkan ke bumi, kita jadi ke bumi. Nah, di bumi itu kan hidup yang nggak bisa dibandingkan dengan surga. Hidup yang nggak enak sekali di bumi ini. Bayangkan, mau makan masak dulu ya kan. Nggak punya duit harus nyari dulu, kerja begini harus keringetan. Baru bisa beli beras. Beras juga nggak enak kalau langsung dimakan. Harus dimasak, harus nyari gas dulu. Apalagi kalau gas susah, Masya Allah. Begitu sengsaranya gitu loh hidup di dunia. Mau makan aja segitu capeknya. Kalau di surga kan nggak pakai gitu-gituan itu. Enak. Makanya Nabi Musa sampai protes kepada Nabi Adam. Nggak punya duit, pengen beli ini itu dan lain sebagainya, sampai gadekno BPKB apa segala macam. Segitulah di dunia. Pegadian rame. Kanggo banti Pak. Pegadian rame. Itu hidup di dunia. Hutang sana, hutang sini. Gali lubang tutup lubang. Wis gak ono enake. Makanya enake kapan-kapan nanti tinggalno itu iki. Lebih cepat lebih baik. Tapi anehnya banyak yang betah gitu loh. Urip swara nang donya ngene iki yo kebanyakan semuanya takut mati. Padahal mestinya kalau mati itu sudah istirahat. Sudah istirahat, sudah enggak capek lagi, Kang. Enggak perlu masak nasi uduk ini bangun jam 2 pagi. Oh. Ini enggak perlu lagi, wis karek tidur aja nunggu hari kiamat. Menunggu dipanggil Allah, Kang Habib silakan masuk ke surga. Kan masih enak tok kan? Tapi rata-rata pengen hidup selama-lama enggak enak hidup di dunia itu. Nabi Musa sampai ndambrat Nabi Adam. Tapi apa jawab Nabi Adam? Wah, Nabi Adam senior dilawan. Musa katanya, apa kamu enggak baca di Taurat di kitabmu itu? Ya. Aku itu diciptakan oleh Allah itu 40 tahun setelah Allah mengatakan bahwa mau menciptakan manusia yang akan ditaruh di bumi. Sebelum Allah menciptakan saya, jarak 40 tahun itu Allah wis ngomong bahwa aku akan ditaruh di bumi. Lah masa ketika aku ditaruh di bumi kok nyalano aku? Piye sasal. Akhirnya ya Nabi Musa minta maaf ya tetap kalah debat karo Nabi Adam. Ya, gitu kan. Jadi Nabi Adam ya enggak salah. Ya, kita tetap kalau menurut saya ini ya, sebaiknya ya jangan meyakini bahwa gara-gara Nabi Adam diusir dari surga akhirnya kita ikut diusir. Ya, takutnya kualat. Sampai ini anak putune ngrasani pakne terus piye. Nabi Adam bisa dianggap salah wae. Padahal Nabi Adam itu bagian daripada nabi. Nah, kita kan diajarkan nabi itu kan maksum. Nabi itu kan enggak pernah melakukan dosa. Tapi kadang-kadang kita karena cerita-cerita kita masih kecil itu, Nabi Adam berdosa karena melanggar larangan Allah, memakan buah khuldi. Nah, Nabi Adam bukan melanggar. Nabi Adam itu menghormati kalimat Allah yang diucapkan oleh iblis. Dia enggak nyangka kalau iblis itu bohong. Makanya enggak nyangka kalau ada orang berani berbohong membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis pertama kali orang bermaksiat kepada Allah itu ya iblis. Sebelum ada maksiat-maksiat lain. Nah, kemudian ada pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Nah, akhirnya ada maksiat terus sampai sekarang. Nah, iblis yang kurang ajar seperti itu, kita tidak melaknat iblis pun kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah. Ya.
Jadi laula ta'lan iblisa tula umrika walam tashghal lisanuka bidzikri lam tus'al anhu. Jadi sepanjang umur kita nggak pernah sekalipun kita melaknat iblis. Itu nanti iblis. Jadi apa gunanya melaknat? Walam tutolab dan engkau tidak akan dituntut bihi dengan itu yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wa idza la'anta, dan apabila engkau melaknat ahadan kepada seseorang min khalqillahi ta'ala, dari makhluk Allah ta'ala, tulibta, maka tentu engkau akan dituntut bihi dengan laknat itu. Wala tadumanna, dan janganlah engkau mencela syai'an, sesuatu, mimma khalaqallahu ta'ala, dari apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan ditanya, kenapa kamu dulu tidak melaknat iblis, kenapa kamu dulu tidak melaknat si fulan. Tapi kita akan ditanya, kenapa kamu melaknat dia. Itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbahaya, karena kita nanti akan dituntut oleh orang yang kita laknat. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang muflis. Mahwal muflis, apa itu orang muflis? Rasulullah pernah bersabda, atadaruna minal muflis. Wahai para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Muflis itu bangkrut. Jangan dijadikan nama anak. Ada loh nama anak muflis, namanya bangkrut. Oh ya bangkrut. Oh, nama mujrimin aja ada. Mujrimin, apa mujrimin? Orang yang celaka. Syaiton juga ada. Syaiton, bukan syaitonir rojim, bagus. Muhammad Ali Syaiton. Muhammad Ali Syaiton, itu pernah ada itu. Ditanya oleh kiai saya, kenapa kok Syaiton? Syaiton itu ada Pak Ustaz di dalam Al-Quran. Ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaiton. Dia nggak tahu artinya. Pokoknya ada di Al-Quran syaiton yang dinamakan syaiton. Syaiton artinya setan, kok dijadikan nama anak. Muhammad Ali Syaiton. Kemudian diganti oleh kiai saya Muhammad Ali Sultan. Nah, kalau Sultan raja, jadi syaiton diganti Sultan. Nama itu macam-macam rupanya nama. Ini kan banyak itu ya di Facebook. Ada orang namanya Tuhan juga. Ada namanya orang Tuhan. Ada namanya jas hujan. Itu di Google itu, ketik aja nama-nama unik ya muncul, ada bukti KTP. Ada orang dinamakan Tuhan, ada yang namanya Y, di KTP-nya huruf Y. Namamu siapa? Y. Masa Y? Kepanjangannya apa? Enggak ada, ya Y, dari KTP-nya, ya huruf Y. Itu nama. Ya lumayan Y daripada seton. Allah ya. Jadi kalau orang muflis itu orang yang rugi, bangkrut. Rasulullah pernah tanya, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, ya Rasul, orang yang bangkrut itu ya orang yang nggak punya harta benda. Orang yang bangkrut itu orang yang dagang kemudian rugi, bangkrut, hartanya habis, yaitu orang yang bangkrut. Jawaban macam-macam yang dijawab oleh para sahabat. Apa kata Rasulullah? Iya bener, jawabanmu itu bener, tapi bukan itu yang saya maksud. Kalau itu kan bangkrut dunia, enteng kata Rasulullah. Maksud saya itu orang yang bangkrut, bener-bener bangkrut itu, yaitu orang ata yaumal kiamah, yang nanti datang di hari kiamat. Dia membawa amal sholat yang banyak, dia membawa amal puasa yang banyak, dia membawa amal macam-macam, dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia divonis masuk surga kan ada proses namanya hisab, ya, upacara
tuntut balas. Jangankan manusia terhadap manusia, kambing saja itu nanti akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kambing mendolimi kambing lain. Ini kambing bertanduk. Ini ada dalam hadis Riyadhus Shalihin. Ini kambing bertanduk, ini kambing enggak bertanduk. Enggak ada sebab, enggak ada apa-apa, tiba-tiba kambing yang bertanduk ini nyeruduk, tayel gitu. Ini kan enggak berani ngelawan. Berarti kambing ini dolim, kambing ini didolimi. Nanti di yaumil qiyamah ini kambing dihidupkan oleh Allah. Yang tadinya bertanduk dikasih tidak bertanduk, yang tadinya tidak bertanduk dikasih tanduk. Lalu Allah perintah, udah balas dia. Balas sama kambing, tayel gitu. Pokoknya tuntut balas lah. Setelah itu apa yang terjadi? Ya udah, kambing nggak punya hak surga, nggak punya hak neraka, dimatikan lagi oleh Allah menjadi debu. Orang-orang kafir melihat waktu itu enaknya kambing, ya nggak ada kambing, apalagi istri saya pernah dicuri sama dia misalnya. Nah, ya udah saya minta ganti rugi, diambil pahalanya. Jadi pahala yang banyak diambilin orang sampai habis. Pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala sedekahnya habis. Masih ada yang nagih. Dia pernah ngolok saya, ya Allah. Nah terus apa maumu? Ya saya minta pahalanya. Pahalanya udah habis. Ya kalau gitu dosa saya biar saya yang bawa. Dikasih dosa. Masih ada lagi orang yang nuntut, dikasih dosa. Jadi itulah orang yang bangkrut. Orang yang datang di yaumil qiyamah membawa pahala banyak, pasti masuk surga, tapi ternyata karena ada banyak mendolimi orang lain, akhirnya pahalanya habis berganti dengan dosa yang banyak. Mau masuk surga enggak jadi, akhirnya masuk neraka. Ini orang yang bangkrut. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut gara-gara suka menghujat orang, suka melaknat orang, suka mengolok orang. Ya kan sudah berkali-kali dalam bab ini juga banyak kita bahas. Sudah hidup berkasih sayang. Riyadhus Shalihin pada bab apa kita bahas? Saling mencintai karena Allah. Jangan saling menghujat, saling mencaci maki. Selama dia masih sholat, agamanya masih Islam, masih tetap harus kita sayangi. Gitu. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadhummut ta'ama, tidak pernah mencela terhadap makanan ar-radi'ah yang jelek, qattun, sama sekali, babar pisan, walaupun cuma sekali. La yadhummut ta'ama ar-rid'a qatt. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan walaupun cuma sekali. Berarti balkana idzastaha syai'an akalahu wa illa tarakahu. Balkana, tetapi adalah Nabi, idzastaha, apabila menginginkan syai'an, akan sesuatu, akalahu, maka beliau memakannya. Kalau dia ingin memakan ya beliau makan. Wa illa, kalau tidak ingin, tarakahu, maka Rasulullah ya tidak memakannya. Jadi Rasulullah enggak pernah mencela makanan. Rasulullah juga enggak pernah mencela binatang. Rasulullah mengasihi siapapun, ya, tidak pernah melaknat. Jadi lisan Rasulullah tidak pernah melaknat. Habis yang nomor 6 ya? Ya, kayaknya rezeki nomplok malam ini ngajinya sebentar. karena sudah bikin janji Pak Zainuri. Udah ya? Udah bikin janji karena kita selesaikan itu secara adat ya. Habis itu ya ngerokok-ngerokoklah dulu sebatang dua batang baru kita cabut ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim huwal habib.
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أسرفنا علينا توبة لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الراحة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي مهابة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فلو وجود من نال باكتساب من رسول الأعظم كل صلى وسلم ربي عليه هذا الحرب وآله وصحبه عدد قاصي سهدي والحمد لله في البدء والثناء والحمد